Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Fandani Rahman dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Perpustakaan dan Informasi akan menjelaskan sebuah materi yang telah saya dapatkan dari pengenalan akademik kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Muhammad Ibrahim yang sudah selesai hari ini. Jadi saya di sini akan menjelaskan beberapa materi yang sudah saya rangkum, beberapa materi yang sudah saya evaluasi, sudah saya jelaskan. Saya akan menjelaskan di sini. Yang pertama, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebuah kampus yang cukup menarik, sebuah populer gitu, dengan misinya yang begitu sangat logistik, yaitu terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam menggunakan sains Islam yang berpotasi internasional. Antara bercampurnya sains dengan Islam, bagaimana kampus bisa mempersatukan antara sains dengan Islam, antara agama dengan teknologi yang sekarang ini juga, bagaimana sains bisa bercampur dengan teknologi, ataupun teknologi bisa bercampur dengan agama, sains bisa bercampur dengan agama, ataupun agama bisa berselaras dengan sains dan teknologi. Yang kedua, terus dengan misinya yaitu mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab, dan kedua menghasilkan generasi teknologi seni yang relevan dan budaya sains tinggi. Dalam artian, kampus UIN Maulana Malik Ibrahim bertujuan untuk menciptakan generasi-generasi yang ulul albab, generasi-generasi yang berguna bagi nusa bangsa, generasi yang bisa relevan dan berdaya saing tinggi, dan memiliki potensi untuk tinggi dan memiliki bobot yang bisa bersaing. Dan juga UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga mempunyai integrasi kelembagaan, jadi ada integrasi keilmuan dan integrasi kelembagaan. Integrasi keilmuan itu adalah memadukan antara pendidikan tinggi dengan pendidikan pesantren, yaitu membentuk karakter mahasiswa yang cukup memiliki jiwa-jiwa pesantren. Oleh karena itu di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengadakan Ma'had Al-Jami'ah, yaitu sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya dipilar dari empat pilar ulul albab, yaitu kedalaman spiritual akhlak, kemudian dan pilar adalah melalui diri yang jadi. Dan yang kedua, kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga mempunyai pengembangan bahasa asing, baik itu bahasa Arab, bahasa Inggris, ataupun bahasa lainnya yang mungkin bisa mengembangkan para mahasiswa, bisa mengembangkan bahasanya, karena bahasa menjadi budaya, karena bahasa menjadi alat komunikasi antar sesama. Dan juga di samping itu UIN juga mengadakan tahfidz Al-Quran ataupun rumah-rumah tahfidz ataupun program HTQ, himpunan tahfidzul Quran, yang sudah berjalan cukup lama. Mungkin agak sebagian mahasiswa yang berminat untuk menghafalkan Al-Quran ataupun melanjutkan hafalannya yang masih belum, ataupun ingin mengkaji Al-Quran, ataupun ingin menjadi ahlul Al-Quran. Jadi kampus UIN Maulana Malik Ibrahim menyediakan yang namanya HTQ, himpunan tahfidzul Quran, untuk mereka yang bisa melanjutkan hafalannya di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim. Sehingga tidak jarang banyak dari alumni dari kampus UIN Maulana Malik Ibrahim menjadi hafidh-hafidhah dan menjadi ahlul Quran, dan menjadi seseorang yang bisa menjaga Al-Quran. Dan materi yang ketiga adalah DEMA. Di UIN ada yang namanya DEMA UIN Malik Malang. DEMA adalah merupakan organisasi intrakampus ataupun OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Dalam artian, DEMA adalah organisasi yang membantu UIN di dalam menjalankan sebuah tugasnya. Fungsi DEMA adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan juga sebagai
sebagai lembaga yang mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dalam artian Dema membantu UIN bagaimana dia menjalankan semua kegiatan universitas, bagaimana apa yang ada kaitannya dengan kemahasiswaan. Dema ini bertugas sebagai melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa ataupun SEMA Universitas. Jadi dalam artian dia melaksanakan program-program organisasi yang sudah berjalan dia, dan juga mengorganisasikan dan mengoperasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas, dan yang melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Dalam artian Dema juga mendukung semua organisasi yang ada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain mempunyai Dema, UIN juga mempunyai organisasi SEMANG. SEMANG merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan Dema, UKM, dan HMJ. Dalam artian SEMA ini adalah atasnya dari Dema. Jadi Dema ini memerlukan persetujuan dari SEMA untuk mendirikan sebuah organisasi, dan SEMA ini hanya memberikan persetujuan untuk melakukan organisasi yang berjalan di kampus UIN Malang tersebut. Adapun fungsi SEMA adalah advokasi legislatif, pengawasan dan penganggaran, dalam artian membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Dalam artian kalau ada mahasiswa yang mungkin ada masalah-masalah, kita bisa adukan ke SEMA, dan SEMA bisa mengadukan ke USAD karena SEMA bisa mengadukan ke dalam artian dia mempunyai jabatan yang begitu tinggi di antara organisasi yang lain. Tugas SEMA dalam artian adalah mengawasi, memantau, dan mengawasi dalam artian SEMA ini memantau semua organisasi yang berjalan di kampus sebagaimana polisi yang menjaga jalan. Jadi SEMA ini memantau semua apa yang ada di kampus, semua organisasi ataupun semua kegiatan universitas diatur oleh Dema dalam arti, dan juga mengawasi kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dema. Jadi semua keputusan Dema, semua keputusan organisasi yang ada di kampus itu memerlukan persetujuan dari yang organisasi SEMA ataupun Senat Mahasiswa. Dalam artian dalam kepanjangan SEMA itu Senat Mahasiswa, dan juga menjadi mitra kerja Dema UI dalam melaksanakan kebijakan organisasi mahasiswaan. Jadi mitra kerja ataupun mitra atau teman kerja dalam melaksanakan organisasi, membantu Dema, dan juga melaksanakan organisasi sesuai dengan visi dan misi UIN Maulana Malik. Dan karena SEMA memiliki jabatan yang begitu tinggi, maka wewenang SEMA adalah sebagai berikut, ialah membentuk undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, dan juga menampung dan juga dia mengawasi hasil-hasil semua organisasi itu dalam keadaan Senat Mahasiswa tersebut, dan juga ketut adil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. Jadi semua masalah di Indonesia itu diawalkan dengan SEMA, dan juga setelah SEMA itu dikembalikan kepada universitas tersebut, dan juga menerima dan membahas usulan yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dan dalam pembahasan, dan menerima, membahas, dan juga mengutarakan pendapat semua mahasiswa yang mengadu kepada SEMA dalam urusan kemahasiswaan di dalam kampus UIN dalam era berikut. Dalam materi selanjutnya adalah pada masa kali ini di tahun 2021 negara Indonesia ini memiliki musibah yang cukup besar, yaitu pandemi COVID yang sudah bertahun-tahun masih belum selesai juga, dan dari pihak manapun masih belum bisa menemukan yang namanya obat untuk menyembuhkan COVID-19 ini. Dan COVID ini bisa diselesaikan kalau memang mungkin mau diselesaikan dengan cepat adalah dengan melaksanakan mempercepat ataupun mempercepatkan vaksinasi kepada semua orang yang ada di Indonesia ini harus memiliki vaksin, karena vaksin pada saat kali ini, pada saat pandemi
kesehatan, menjalankan semua apa yang diamankan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang sudah berlaku untuk masa. Dan dengan kita melaksanakan vaksinasi secara serentak, vaksinasi secara menyeluruh, dan juga selalu menjalankan protokol kesehatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah, maka kita akan sedikit mengurangi dampak dari COVID-19 ini, dampak dari pandemi virus corona ini. Karena minimnya dampak dari virus corona ini sudah sangat melanda Indonesia, mulai dari penurunan ekonomi, mulai dari penurunan pendidikan, mulai dari semua apa yang telah dikerjakan menjadi virtual, bekerja virtual, belajar virtual, dan mengerjakan apapun secara virtual, dan itu tidak terlalu dan tidak sangat-sangat efektif. Karena yang pertama, dampak dari miskinan merajalela karena lapangan kerja ditutup. Ini ditutup, toko tutup karena alasan PPKM ataupun yang lainnya. Maka dari itu, marilah kita untuk selalu disiplin protokol kesehatan dan selalu vaksinasi. Dan juga ada 3 kekuatan yang dapat mengubah dunia, ialah kemajuan teknologi, agama, dan pasar teknologi. Dari 3 tersebut, yang paling berpengaruh adalah yang pertama adalah kemajuan teknologi. Teknologi sekarang sudah memasuki era 4.0, dalam artian teknologi dalam masa sekarang adalah hal yang biasa, hal yang perlu dalam kehidupan, dalam artian hal yang sudah biasa ataupun sudah lumrah dalam kehidupan kita yang namanya teknologi. Dari belajar dan lain-lainnya, kerja ataupun selainnya, itu yang memerlukan yang namanya teknologi. Maka dari itu kita harus menjadi generasi yang unggul, generasi yang mempunyai keagungan moral dan spiritual, generasi yang gandrung, generasi yang mempunyai ilmu pengetahuan, generasi yang memiliki digital question dan peduli terhadap sosial. Maka dari itu, kita sebagai warga 4.0 harus mencerdaskan, menyiapkan diri secara intelektual, menguatkan fondasi keagamaan, dan menyiapkan berbagai keahlian generasi muda yang tidak boleh ditawar lagi. Juga kita di kampus UI Maulana Malik Ibrahim tidak hanya hebat dalam kelas saja, marilah kita hebat di dalam kelas. Kita harus berinteraksi ataupun hebat di luar kelas dengan mengikuti organisasi, mengikuti kegiatan-kegiatan mahasiswa yang itu juga mendukung untuk prestasi kita dalam Universitas UIN Malang ini. Dan juga peran mahasiswa dalam UIN Malang tersebut adalah mahasiswa harus memerankan diri sendiri sebagai agent of change dalam menawarkan dan mengekspresikan agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebanggaan, kepentingan kebangsaan, kepentingan keagamaan sesuai dengan prinsip moderasi. Dan juga mahasiswa harus cerdas, akademik, religius, dan berkebanggaan satu bangsa Indonesia. Mahasiswa UIN harus mempunyai keagamaan yang tinggi. Mahasiswa UIN harus mempunyai spiritual, akhlak yang tinggi, keagamaan, menjadi seseorang yang bisa membanggakan agama, nusa, dan bangsa. Untuk kesimpulan dari materi yang saya terangkan ini, kesimpulan menurut saya adalah kita sebagai manusia ataupun sebagai mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang pertama harus mempunyai keagamaan, akhlak, dan spiritual. Yang kedua, mempunyai moral yang tinggi. Yang ketiga, bisa mempunyai sifat yang religius dan bisa membanggakan agama, nusa, dan bangsa. Mungkin ini cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah wa hidayah. Assalamualaikum